Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para pembelajar? Bertemu lagi di channel Muhammad Rizky. Semoga teman-teman selalu diberi kesehatan ya. Baik, pembahasan hari ini kita akan memasuki bab 3 dengan judul Perbedaan, Kesetaraan, dan Harmonisasi Sosial. Baik, tapi untuk materi kali ini kita akan membahas di seputar diferensiasi sosial. Untuk lanjutannya nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Oke, langsung saja kita mulai di slide pertama. Tujuan pembelajaran. Untuk pembahasan hari ini, ada beberapa tujuan pembelajaran dari apa yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama, mendeskripsikan partikularisme kelompok dan perbedaan sosial di masyarakat. Yang kedua, memahami kesetaraan untuk mencapai kepentingan umum. Yang ketiga, memahami perbedaan dan kesetaraan antar kelompok dalam kehidupan publik. Dan yang keempat, memahami relasi antara kelompok dan terciptanya keharmonisan sosial dalam kehidupan masyarakat atau publik. Baik, dalam kegiatan Car Free Day, berkumpul banyak orang yang berasal dari berbagai suku, bangsa, kelas, dan ras yang berbeda. Ini memang kenyataannya seperti itu ya. Kita melihat beberapa perbedaan keanekaragaman di sebuah acara, salah satunya di Car Free Day, namun mereka tidak mempermasalahkan hal itu. Partikularisme kelompok dan perbedaan sosial di masyarakat. Partikularisme dan perbedaan sosial. Paham partikularisme kelompok pada dasarnya cenderung mengutamakan atau mementingkan kepentingan kelompok dibandingkan kepentingan bersama atau kepentingan publik. Hakikat dan ciri struktur sosial. Menurut Talcott Parsons berpendapat bahwa struktur sosial adalah keterkaitan antar manusia. Fungsi dan bentuk struktur sosial. Mark Pollack mengatakan, struktur sosial dapat berfungsi sebagai pengawas sosial, yakni sebagai penekan kemungkinan pelanggaran terhadap norma, nilai, dan peraturan kelompok atau masyarakat. Peter M. Blau membagi bentuk struktur sosial menjadi dua tipe, yakni intersected social structure dan consolidated social structure. Kemudian menurut Nasikun, struktur sosial dapat dilihat secara horizontal dan vertikal. Indonesia adalah salah satu contoh intersex social structure karena terdiri dari berbagai suku bangsa, agama, dan ras. Diferensiasi sosial. Hakikat diferensiasi sosial. Menurut Kamus Sosiologi, diferensiasi adalah klasifikasi atau penggolongan terhadap perbedaan-perbedaan tertentu yang biasanya sama atau sejenis. Kemajemukan sosial ditandai adanya perbedaan berikut. Berdasarkan ciri fisik, diferensiasi ini timbul karena perbedaan ciri-ciri fisik tertentu
Misalnya, warna kulit, bentuk rambut, bentuk mata, bentuk hidung, dan bentuk rahang. Kemudian, berdasarkan ciri sosial, diferensiasi ini timbul karena adanya perbedaan pekerjaan yang menimbulkan perbedaan cara pandang dan pola perilaku dalam masyarakat. Berdasarkan ciri budaya, diferensiasi budaya berhubungan erat dengan pandangan hidup suatu masyarakat, menyangkut nilai-nilai yang dianutnya, seperti religi, sistem kekeluargaan, keuletan, dan ketangguhan. Bentuk-bentuk diferensiasi sosial. Indonesia memiliki diferensiasi suku bangsa atau etnis. Salah satu etnis di Indonesia adalah suku Ngada yang berasal dari Kepulauan Nusa Tenggara. Diferensiasi ras. Ras adalah kelompok manusia yang memiliki ciri-ciri fisik bawaan yang sama. Apabila kita menyebut satu kelompok ras tertentu, maka ciri yang kita kemukakan adalah ciri fisiknya, bukan ciri budayanya. 3 kelompok ras utama manusia. Ada ras Mongoloid yang memiliki ciri kulit kuning dan coklat, ras Negroid yang memiliki kulit hitam, dan ras Kaukasoid yang memiliki kulit putih. Diferensiasi suku bangsa. Suku bangsa merupakan hasil dari sistem kekerabatan yang lebih luas. Masyarakat dalam sistem kekerabatan ini tetap percaya bahwa mereka memiliki ikatan darah dan berasal dari nenek moyang yang sama. Kita harus patut berbangga karena di Indonesia menjadi salah satu yang memiliki suku bangsa terbanyak. Suku bangsa di Indonesia, contohnya ada di Pulau Sumatera, yaitu suku Padang. Kemudian ada di Pulau Jawa, yaitu suku Jawa. Kemudian ada di Pulau Kalimantan, yaitu suku Dayak. Nah, ini adalah bagian dari contoh-contoh suku budaya yang ada di Indonesia. Namun, nggak hanya sebatas ini, masih ada beberapa lagi dan masih banyak lagi suku-suku bangsa lainnya yang ada di Indonesia. Diferensiasi klan. Klan sering juga disebut kerabat, keluarga besar, atau keluarga luas. Klan merupakan kesatuan genealogis atau kesatuan keturunan, religio magis, kesatuan kepercayaan, dan tradisi kesatuan adat. 2 bentuk klan utama di Indonesia ada matrilineal, klan Minangkabau, dan patrilineal atau klan Batak. Apa perbedaannya? Kalau klan matrilineal itu mengikuti garis keturunan dari seorang ibu. Kalau patrilineal mengikuti garis keturunan seorang bapak. Diferensiasi agama. Di Indonesia, kita mengenal agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Di samping itu, ada pula aneka kepercayaan lain seperti Keharingan, Parmalin, Kejawen, dan lain-lain. Jadi, kita tidak boleh yang namanya tidak bertoleransi terhadap agama lain, karena di mata hukum atau di mata manusia, semua agama itu baik. Diferensiasi berdasarkan jenis kelamin dan gender. Secara kodrati, laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan. Meskipun demikian, perbedaan tersebut tidak menempatkan salah satu pihak lebih unggul,
karena saling melengkapi. Ya, kalau kita lihat di masyarakat atau kita lihat di masyarakat yang dulu-dulu mungkin masih banyaknya diskriminasi terhadap wanita. Gitu. Mungkin kalau dulu ketika wanita menjadi seorang supir itu dianggap tidak lazim ya. Karena supir itu biasa dilakukan oleh seorang pria. Namun sekarang sudah ada yang namanya emansipasi wanita. Jadi biar ada kesetaraan antara wanita dan juga laki-laki. Dilihat secara gender, laki-laki dan perempuan dapat menjalankan peran atau status yang sama, sehingga kedudukan antara laki-laki dan perempuan sederajat. Diferensiasi mata pencaharian. Apabila dicermati, masyarakat di sekitar kita memiliki keberagaman profesi atau mata pencaharian, seperti tampak pada gambar. Tiap-tiap mata pencaharian bersifat setara antara satu mata pencaharian dan mata pencaharian lain. Tidak dapat dibandingkan untuk menentukan baik atau buruknya suatu pekerjaan. Jadi semua profesi itu dianggap baik selagi itu dijalani dengan cara yang baik juga. Terima kasih, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Di pertemuan selanjutnya kita akan bahas kelanjutan dari materi kesetaraan, perbedaan, dan harmonisasi sosial. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. See you.